Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Selasa 25 Januari 2022. Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bacaan kita diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini adalah kita diutus untuk mewartakan Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita mengikuti perayaan Ekaristi, apakah setiap hari atau setiap hari Minggu, kita mendengar kata ini, "Pergilah, kita diutus." Atau "Pergilah, wartakanlah sabda Tuhan." Dan kita menjawab amin. Artinya kita setuju dengan perutusan itu. Pada hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita disuguhi sabda Tuhan yang menjadi tugas utama kita, yakni pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mengikuti perjalanan Santo Paulus membutuhkan pengorbanan, namun juga menyenangkan. Paulus membenci umat yang mengikuti Kristus. Pencinta Kristus, Paulus tidak senang. Maka dia mengejar orang-orang Kristen pada waktu itu, bahkan sampai membunuh, ingin menghabiskan para pengikut Kristus. Tetapi ada yang tidak disangka-sangka terjadi adalah dia terperangkap oleh rahmat Tuhan, oleh kasih Tuhan. Sehingga pada saat itu dia yang tidak mampu lagi untuk memproteslah, memberikan isi hatinya kepada Tuhan, tetapi dia hanya taat saja, turut pada apa yang dikehendaki Tuhan. Maka dia mengadakan pertobatan. Dan pada saat itu yang namanya Saulus berubah menjadi Paulus. Dia menjadi pewarta sabda Tuhan. Dunianya atau hidupnya menjadi terbalik. Dari memusuhi pengikut-pengikut Kristus, menjadi dia pengikut Kristus yang paling utama. Pertobatan itu tentu membutuhkan kekuatan di luar dirinya. Mungkin secara manusia tidak mampu mengadakan pertobatan itu. Tetapi karena dia sudah terperangkap oleh rahmat Tuhan, maka dia tidak berdaya lagi. Maka Kristus yang hidup di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari, yang kita teladani dari seorang kudus ini, dari pewarta Injil ini? Adalah pertobatannya dari orang yang membenci Kristus menjadi mencintai. Bahkan dia diangkat menjadi rasul yang paling besar.
Dia bukan lagi mewartakan dirinya, tapi sudah mewartakan Kristus. Lalu dia menyadari bahwa dia adalah orang kecil, orang lemah, orang berdosa. Tapi dia bisa kuat karena rahmat Tuhan. Itu karena ketaatannya kepada Tuhan, rela mengikuti kehendak Tuhan. Paulus tidak banyak berkomentar lagi tentang Tuhan. Komentarnya hanya mengatakan bahwa Tuhan itu telah merasuki dirinya, telah menjadikan dia menjadi rasul yang paling besar. Nah, sekarang apa yang mau kita pelajari? Kita ini adalah orang beriman pengikut Kristus. Kita bisa belajar dari Santo Paulus. Kita diutus menjadi pewarta sabda Allah, bukan lagi seperti waktu Paulus pergi mewartakan sabda Tuhan mengunjungi daerah-daerah. Tetapi kita dalam kenyataan hidup sehari-hari mewartakan Kristus itu dengan cara kita masing-masing. Tidak perlu yang spektakuler, yang wah serba hebat, tetapi pewartaan kita cukup dengan kehidupan kenyataan hidup sehari-hari. Memberikan senyuman kepada keluarga kita, memberikan sapaan kepada orang-orang di sekitar kita, berbicara lemah lembut, ramah, penuh kasih, ringan tangan dalam membantu orang lain. Talenta yang kita miliki, kemampuan, potensi yang kita miliki, juga kita bagikan kepada orang lain. Inilah potensi, inilah pewartaan kita. Karena itu kita dapat dari Tuhan, lalu kita bagikan kepada orang lain. Dengan itu orang lain berbahagia, orang lain bertumbuh, orang lain berkembang. Berikanlah waktu kepada orang lain. Ini adalah pewartaan. Berikanlah tenaga yang kamu miliki untuk orang menolong orang lain. Inilah pewartaan. Kesederhanaan kita juga menjadi pewartaan kepada orang lain. Apa yang bisa kita lakukan dalam kenyataan hidup sehari-hari, itulah pewartaan kita. Dan yang paling penting lagi adalah mari kita membawa Tuhan kepada sesama kita. Menghadirkan Tuhan kepada sesama kita. Sehingga orang-orang yang belum mengenal, orang-orang yang belum dekat dengan Tuhan menjadi dekat, menjadi mengenal lebih dalam lagi. Itulah pewartaan kita seperti Paulus di zaman sekarang ini. Kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga, tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga, gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Tuhan memberkati.